Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore-sore ini habis pulang kerja, guys. Jadi 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 gue mau nge-review motor, guys. Jadi ini gue itu punya motor satu lagi. Aslinya ada satu lagi, tapi belum gue review juga. Di sini gue mau review Piaggio Liberty 150 Li, guys. Jadi ini tahun 2011, guys. Motor ini tahun 2011. Jadi emang bentuknya agak aneh sih, guys. Motor ini ciri khas motor Eropa gini, guys. Jadi motor Eropa ini nggak kayak Vespa atau gimana ya. Beda, guys. Ini asli produk Piaggio. Ya, jadi shocknya aja masih dua ya. Kanan kiri kayak motor pada umumnya Matic. Umumnya gitu loh. Ini menurut saya enak sih motor ini, guys. Liberty ini menurut saya enak. Larinya juga kenceng. Ya kayak motor umum lah. Kenceng gak kenceng ya, motornya umum lah. Ini cc 150, guys. Motor ini cc 150. Jadi motor ini motor udah lama banget ya, hampir berapa? Di kisaran 11 tahun, guys. 11 tahun motor ini udah jalan. Lama banget ya, anjir ya. Udah lama. Jadi motor ini motor anti maling, guys. Motor ini anti maling juga. Karena apa anti maling? Dia harus pakai chip transponder chip gitu ya. Motor Eropa gini ya. Ciri khas Piaggio ya. Itu kalau nggak bawa kunci bawaannya atau duplikat yang aslinya gitu nggak bisa emang, guys. Kalian yang mau beli second itu harus hati-hati ya, guys. Kalian harus punya dua kuncinya. Tanya, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang coklat. Biasanya coklat sama hitam, guys. Rata-rata Matic gitu ya, Piaggio ya. Takutnya kalian beli dikasih satu kunci doang, itu sangat bahaya. Bahaya ya. Soalnya ini motor nggak sembarang bisa dihidupin kalau nggak pakai kunci bawaannya gitu ya, guys. Gitu ya. Ini juga ada sedikit itu, guys. Sedikit apa ya? Ngeluh saya itu pakai ini. Ukuran ban depannya itu beda, guys, sama belakang. Beda ya. Dia itu yang depan pakai ukuran ban berapa ini? Maxxis Diamond 12 ukuran 80/90 ring 15, guys. Ini yang depan ya, guys. Kalau yang belakang ini standar umum ya. 90/90 ring 14. Jadi kayak Matic biasa banyak lah. Tapi yang susahin tuh yang depan. Yang depan itu emang susah. Ini agak susah, ini harus khusus. Soalnya ring 15 susah, guys. Ya. Jadi menurut saya ini masih kotor ya, guys. Mohon maaf ya, ini biasa buat kerja. Buat kerja. Soalnya gue kalau kerja pakai ini, guys, Matic gitu. Lebih enak, simple. Tapi ini juga ada kekurangannya, guys. Jadi kalau buat boncengan ini loh, guys. Stepnya ini loh. Ini agak susah ngeribetin, guys. Kalau lagi bonceng gitu harus keadaan macet itu, waduh. Harus kakinya harus turun yang belakang, guys. Kalau enggak, aduh, kecacalan banget ya. Yang depan itu maksudnya mentok-mentok gitu. Mentok-mentok kaki gitu loh. Tapi kalau sendiri masih enak. Suspensi menurut saya umum sih enak. Enak. Motor ini nggak terlalu rewel, cuma ada kekurangan lagi, guys. Cuma ini loh, miring sebelah. Hampir terjadi di semua produk Vespa maupun Piaggio ya. Hampir rata-rata gini. Mountingnya ini miring sebelah, rata-rata nggak kuat. Ya kelamaan gitu. Hampir rata-rata ya, guys.
Kalau masalah ini bodinya nggak kayak Vespa ya, ini plastik ABS yang bagus ini ya lumayan gitulah. Tapi menurut saya kuat sih, bahan-bahannya nggak pada rontok-rontok kayak apa ya guys, kayak motor-motor Beat apa Mio gitu, nggak. Dia itu emang kuat banget guys, bodinya nggak ada yang gogrok-gogrok gitu, nggak ada. Ini pernah jatuh sekali guys sama saya sama ponakan saya itu. Ini cuma lecet doang ini guys. Mana ya? Ini memer doang. Dulu ya guys. Emang ini tangguh banget bodinya guys. Terutama ini bensel, dia dilindungi sama bensel. Jadi lebih aman gitu ya. Ini juga ada jamnya, ada resetnya gitu ya. Ampun, reset indikator sama aja kayak Vespa-Vespa pada umumnya guys. Juga sih. Ini depan ini juga dashboard kecil sih menurut saya. Tempat apaan ini, masih kotor belum gue bersihin. Ini tempat baterainya, akinya. Kalau buka ya itu guys, jadi bukanya tinggal ditekan aja, klik. Kadang-kadang kan susah kalau nggak tahu, emang nggak bisa buka guys, mau diapain juga ya. Motor ini segi keamanan oke guys, menurut saya oke. Karena kuncinya juga udah oke dia. Ini yang membedakan motor Jepang sama motor Eropa itu beda guys. Karena motor Jepang Eropa itu harus pakai elektronik Marelli ya, kayak di motor-motor GP gitu ya guys. Emang gitu guys, dia beda ini. Jadi dikhususin, saya juga nggak tahu ini elektroniknya bisa. Dia itu di injektornya itu nyatu emang guys. Di karbu injektornya itu ya, itu nyatu elektronik sama karbu itu nyatu jadi satu gitu loh. Nggak kayak Beat apa Mio apa Yamaha Vixen gitu kan, enggak ya, filter gitu enggak. Dia nyatu jadi satu sama itunya. Mahal juga guys ini, spare partnya mahal motor-motor kayak gini ya, Eropa ya anjir. Tapi ini agak grekel-grekel gitu udah pada umumnya motor Eropa gitu guys, rata-rata gitu ya. Gue juga nggak tahu kalau ada yang make yang lain, mungkin keluhannya juga beda, kita juga nggak tahu guys. Ini tabung sok gede banget guys, ini soknya juga gede nih guys, gede jadi lebih stabil ya. Ini kaliper 2 pin ya, depan belakang masih tromol, pada umumnya tromol. Kalau Vespa hampir rata-rata tromol ya guys, yang belakang juga. Tapi nggak tahu kalau yang Matic sekarang udah nggak tahu sih. Vespa Note, Primavera, apa S gitu ya. Tapi gue juga punya satu lagi Vespa S guys. Ntar gue juga review kapan-kapan. Masalah bagasi jok ya, jok kita bukan dulu guys. Jok lumayan ya seginilah pada umumnya. Tempat bensin mesin masih setengah guys, udah lama gue gak isi, ini dekat kerjanya guys. Menurut penampilan sih agak-agak aneh ya kalau orang nggak tahu di jalan apa gitu ya, dia agak wagu gitu, motor apaan gitu ya guys. Dia kan nggak tahu gitu ya, kalau nggak lihat tulisan di belakangnya oh Piaggio gitu, dia nggak bakal tahu guys. Kok unik banget gitu ya. Emang beda sama Vespa guys bentuknya. Tapi knalpot sama crankcase pun hampir sama guys. Sama Vespa itu sama, hampir sama. Tapi sekarang udah beda. Tapi kalau masalah itu guys, suara ya, coba gue hidupin ya guys. Ini nunggu dulu naik ya, lampu indikator engine. Masalah starter ini masih galak ya guys, jadi belum sempurna kayak motor-motor sekarang, masih kasar banget gitu ya, masih kasar. Jadi ya gini lah, suaranya kedengeran banget kasarnya ya guys.
motor gitu ya. Jadi ya kita matiin udah. Di sini juga ada indikator bensin, ada oli. Ini kalau jalan mati guys, yang merah ini mati emang. Kalau udah nyala mesin mati dia. Ya sama aja kayak motor pada umumnya sih guys. Ini mah gimana ya? Oh ya juga ini gue udah bawa kunci serepanya ini guys. Kalian yang mau beli Vespa atau Vespa S itu harus tahu ini guys, ini kunci duplikatannya, ini harus beli ya guys. Ini harus ada bawaannya ini guys. Kalau nggak ada bawaannya, aduh, repot banget ini kunci ini guys. Kunci harganya aduh mahal ini guys. Dulu gue juga pernah make guys Vespa yang pertama juga itu. Vespa LX ya. LX yang masih jarum jamnya ada bulat gitu depan, bulat doang. Itu pernah hilang guys chip di dalam apa nih ya, dalam kontaknya ini dia tuh hilang. Harus beli 2,5 juta dulu guys, mahal dong. Kan di kontak-kontak nggak nyala kan, dipanggil lah mekaniknya ke rumah, taunya malah di dalam chipnya ini hilang guys. Jadi harus beli 2,5 juta dulu ya. Kalau sekarang juga nggak tahu kita, soalnya itu PT Pagionya yang punya. Kalau orang sembarangan nggak bisa emang. Ini kunci kayak kunci lemari biasa loh guys. Anjir ya, dia cuma kunci kayak gini tapi ini nyawa bagi motor ini guys. Nyawa, kalau nggak ada ini mesin mah nyala guys. Ini nyala tapi indikator itu nggak mau mati gitu loh, masih nyala ketap-ketip gitu. Jadi ya gimana, itulah resikonya guys beli motor ini. Kalau hilang kuncinya bahaya juga, harus hati-hati kalian. Bentuknya juga agak-agak gimana ya, tapi menurut saya ikonik motor ini, ikonik, aneh gitu ya. Tapi yang sekarang ini dulu beli barunya itu sekitar ya kurang lebih 25-an juta atau 26 jutaan guys, tahun 2011. Kalau yang sekarang 35-an guys, yang baru, yang medley ya sekarang ya. Udah full ABS, apa-apa udah bagus ya. Ini dulu guys. Jadi apalagi ya? Test rate kapan-kapan guys, test rate-nya kapan-kapan. Jadi kalian yang mau beli Liberty harus cek kondisi, terutama kuncinya, mesinnya, apanya, pernah diganti enggak gitu. Tapi pajak, masalah pajak mahal guys. Dulu ini pajak hampir gopak guys. Waduh, mahal emang guys. Motor kayak gini cuma mahal Matic loh guys, 150 mahalnya guys. Hampir sama motor sport ya guys hitungannya. Tapi ya menurut saya puas sih saya pakai ini, hitungannya puas. Karena motor ini aman dari maling juga. Jadi nggak sembarang orang bisa beli gitu ya guys. Nggak maling, maksudnya maling itu mikir-mikir mau nyuri motor ini, paling dijual pretilin satu gitu. Aduh, jadi gue ya cuma review motor ini juga, ini aja. Kalau kalian yang mau bertanya-tanya tentang motor ini apa gimana, bisa komen-komen aja di bawah deskripsi.